Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mas Wildan ya. Untuk kali ini saya akan menjelaskan terkait proses penambahan siswa baru untuk jenjang TK sederajat, SD, SMP, SMA maupun SMK. Yang pertama, saya akan menjelaskan untuk yang jenjang TK PAUD dulu. Yang pasti harus login ke Dapodik dulu. Jadi untuk menambahkan siswa baru jenjang TK PAUD adalah melalui aplikasi Dapodik ya, bukan dari manajemen satuan pendidikan. Setelah login, masuk ke peserta didik, menu peserta didik. Nah, di menu peserta didik ini terutama untuk TK, SD, SMP, SMA, SMK kelas akhir itu sudah diluluskan oleh sistem. Nah, sebenarnya sudah diluluskan oleh sistem. Untuk SD, SMP, SMA, SMK berarti kelas 6, tingkat 6, tingkat 9 dan tingkat 12 itu sudah diluluskan oleh sistem. Nah, apabila ada siswa yang tidak lulus, kalau jenjang TK ya, TK itu berarti yang diluluskan kelompok B berarti ya. Nah, selanjutnya untuk menambah siswa baru, jadi teman-teman harus login sebagai Dapodik dulu, masuk ke peserta didik ya. Setelah peserta didik, nanti teman-teman sobat data bisa ngecek data siswanya. Nah, nanti untuk jenjang TK secara otomatis tingkat B itu sudah lulus. Nah, untuk jenjang KB SPSTPA itu belum dikeluarkan. Nanti teman-teman harus mengeluarkan. Cara mengeluarkan bagaimana nanti saya jelaskan nanti. Nah, sekarang proses penambahan siswa baru. Untuk menambahkan siswa baru ya, caranya klik tambah ya. Setelah itu masuk menu tabel tambah siswa baru, klik tambah lagi, tambah, masukkan nama di sini. Misalnya saya isi siswa baru, terus jenis kelaminnya apa, double klik aja, laki-laki atau perempuan, NIK-nya berapa, 33/2001 Nah, tempat lahirnya di Jepara. Tanggal lahirnya ya, kalau ini jenjang TK kurang lebih umur 5 tahun, berarti kelahiran 2016 lah misalnya, bulan September tanggal 1. Nama ibu kandung, nah, ibu kandung. Nah, biodata ini pastikan teman-teman sobat data mengisi berdasarkan akte kelahiran ya, sesuai dengan data pada akte kelahiran. Kalau tampilannya masih ada bintang merah seperti ini di pojok ini, tanda merah, berarti siswa tersebut belum disimpan. Nah, selanjutnya diklik simpan. Nah, kalau sudah tanda merahnya hilang di pojok, berarti siswanya sudah tersimpan. Selanjutnya tinggal bisa ditambahkan langsung, bisa langsung ditambahkan semua, terus diklik pindah ke tabel utama atau satu-satu. Kalau saya lebih suka saya inputkan semua dulu, semua siswa saya masukkan. Setelah saya masukkan semua, baru klik pindahkan ke tabel utama. Nah, otomatis ketika klik pindahkan ke tabel utama, teman-teman akan diminta untuk melengkapi biodatanya. Nah, untuk NISN ya, NISN di sini kalau tidak tahu dikosongi saja. NISN itu nomornya dari Pusdatin Kemdikbud, bukan dari sekolahan. Jadi nomor NISN ini dari Pusdatin Kemdikbud. Nanti generate-nya 1 tahun sekali setiap bulan awal November kalau tidak salah. Kewarganegaraan, ID berarti Indonesia, NIK tidak bisa diedit, jadi yang sudah diinputkan tadi tidak bisa diedit lagi. Nomor KK silakan dimasukkan nomor KK-nya. Teman-teman harus memasukkan nomor KK, artinya kalau di sini diminta memasukkan nomor KK, berarti siswa baru wajib mengumpulkan fotokopi akte kelahiran dan fotokopi kartu keluarga.
Nomor registrasi akte lahir, kalau ada akte lahirnya silahkan dimasukkan. Nah, untuk nomor registrasi akte lahir itu biasanya di bagian atas. Saya lihatkan contohnya ya. Nomor registrasi akte kelahiran ya, mudah-mudahan ada contohnya. Nah, ini saya coba carikan dulu akte kelahiran. Akte kelahiran, sebentar. Nah, ini yang dimaksud nomor akte kelahiran adalah yang bawah di sini ya, bukan yang atas ini. Kalau yang atas ini nomornya nomor register blanko ya. Nomor register blanko itu yang atas pojok. Tapi untuk nomor akte kelahiran, kalau yang modelnya akte baru itu di tengah-tengah ini. Ini nomor akte kelahirannya ini, bukan yang ini. Yang ini adalah nomor blankonya ya. Nih, nomor registrasinya berapa, AL strip sekian-sekian, terus kebutuhan khusus atau tidak, kalau tidak ya tidak, agamanya dipilih, alamat rumah. Nah, alamat rumah kalau di sini keterangannya alamat jalan, kalau tidak tahu jalannya ya dikasih desa mana, desa Jepara misalnya, RT-nya 2, RW-nya 01 misalnya, nama dusun kalau ada diisi, kalau tidak ada ya abaikan. Kecamatan di sini diketikkan, tidak usah diketik keseluruhan, hanya ketikan misalnya kecamatan Jepara, ada enggak. Nah, sistem akan mencari secara otomatis, tinggal pilih aja kecamatan Jepara. Nah, jangan diketik secara keseluruhan, ini pencarian berdasarkan sistem aja. Desa kelurahan, desa Jepara, kode pos kalau tahu diisi, kalau tidak tahu kosongi aja. Lintang bujur sementara boleh dikosongi dulu, kalau tahu ya silakan diisi. Tempat tinggalnya bersama orang tua, modal transportasinya jalan kaki misalnya. Anak keberapa berdasarkan kakak ini harus diisi. Kenapa? Kalau ini tidak diisi nanti tidak bisa menyimpan ya. Kalau pakai Mozilla kelihatan ada kotak merahnya, tapi kalau teman-teman menggunakan Mozilla Firefox, kalau Google Chrome kelihatan ya, tapi kalau Mozilla Firefox kolom merah ini tidak kelihatan. Jadi nanti ketika disimpan selalu gagal. Masalahnya di mana? Ada di sini. Anak keberapa dari kakak ini harus diisi. Ini misalnya anak kedua. Penerima KPS PKH, kalau siswanya orang tuanya menerima PKH ya pilih iya, kalau tidak ya tidak. Punya KIP, kalau punya ya diisi iya. Tapi kalau rata-rata siswa TK PAUD belum memiliki KIP. Kalau PKH mungkin orang tuanya punya PKH. Selanjutnya, nah di sini ada keterangan biodata ayah kandung, silakan diisi. Nama orang tuanya ayah, NIK-nya berapa, silakan diisikan. Selanjutnya tanggal lahirnya berapa, ini tahun lahir ya, tahun lahirnya, tahun lahir ayah kandung. Pendidikannya apa, misalnya ini pekerjaannya swasta, penghasilannya ini, terus kebutuhan khusus tidak. Nah, nama ibu kandung tadi sudah dimasukkan. NIK ibu kandungnya berapa, terus tahun lahirnya ibu kandung, pekerjaan ibu apa, terus penghasilannya per bulan berapa, kebutuhan khusus atau tidak, wali. Nah, di data wali ini harus diisi tahun lahir. Kalau anaknya tidak ikut wali ya samakan aja tahun lahirnya sesuai tahun lahir ayah kandungnya, samakan aja. Selanjutnya kalau ada kontak person orang tuanya silakan dimasukkan, terutama nomor HP-nya. Selanjutnya klik simpan. Nah, setelah data tersimpan, maka data yang di sini tadi, yang antrian tambahan siswa baru, ketika dipindahkan ke tabel utama terus dilengkapi, maka di sini akan hilang dan berpindah ke sini. Nah, siswa baru. Ini tadi yang saya inputkan kan ini. Nah, selanjutnya meregistrasikan siswa itu. Meregistrasikan siswa, caranya bagaimana? Cirinya kalau di sini masih ada tanda status merah, berarti siswa tersebut belum diregistrasikan. Apakah dia sebagai siswa baru atau pindahan? Caranya bagaimana? Tinggal klik siswa itu, terus pilih registrasi.
Klik registrasi siswa baru. NIS. Nah, NIS sekolah ini disesuaikan dengan aturan di masing-masing daerah, atau mungkin kalau daerah tidak mengatur ya kembali ke aturan di masing-masing sekolahan. Kalau di Jepara aturannya tahun masuk berarti 2 digit tahun masuk 20, terus 5 digit NPSN, terus nomor urut 3 digit. Nah, ini tanggal masuk sekolah, tanggalnya berarti kemarin 13 Juli. Sekolah asalnya kan kalau dari TK nggak ada, misalnya siswa lah masuk TK tanpa melalui PAUD ya kosongnya aja, klik simpan. Maka di sini otomatis merahnya akan hilang dan menjadi tanda ini. Kita coba cari berdasarkan nama. Ini tadi namanya siswa baru kalau tidak salah. Nah, di sini sudah muncul siswa baru dan tandanya sudah ada icon ini seperti ini dan statusnya valid. Nah, ini untuk proses penambahan siswa baru. Sampai di situ belum selesai, masih ada lagi proses selanjutnya, yaitu mengisi data periodik. Tinggi badannya berapa? Nah, berat badannya berapa? Lingkar kepala, terus jarak dari rumahnya berapa? Sebutkan kilometer, ini dilengkapi saja. Jumlah saudara kandungnya berapa? Setelah itu klik simpan. Nah, kalau ini sudah terisi, berarti proses input siswa baru sudah selesai. Namun sebenarnya harusnya sebelum menambahkan siswa baru, teman-teman harus melakukan proses ini dulu. Ini harusnya dilakukan pada awal tadi ya. Caranya ini, diklik aja salin data periodik, pilih iya. Ini harus dilakukan, salin data periodik, supaya siswa yang sudah terdaftar sebelumnya data periodiknya otomatis masuk. Data periodik itu yang bagaimana? Ini loh data periodiknya. Nah, supaya tidak ngisi ulang. Nanti ketika divalidasi, data periodik siswa yang sebelumnya sudah masuk. Nah, itu terkait menambah siswa baru. Lalu bagaimana untuk meluluskannya? Nah, untuk meluluskan bisa dilakukan per siswa ya. Bisa per siswa dengan cara, kalau per siswa seperti ini, dipilih siswanya, misalnya siswa ini sudah lulus. Nah, caranya klik registrasi terus diluluskan. Jadi meluluskannya lewat menu registrasi, pilih ini. Keluar karena apa? Lulus. Kapan lulusnya? Berarti bulan Juni kemarin ya. Juni, terus alasannya apa? Ya lulus. Begitu juga mengeluarkan siswa. Keluar karena apa? Apakah lulus, mutasi, mengundurkan diri, putus sekolah, wafat, atau hilang? Lulus ya ini ya. Klik simpan. Ya. Maka secara otomatis siswa itu akan lulus, pindah ke PD keluar. Tapi kalau meluluskan secara bersamaan bagaimana? Klik proses kelulusan bersama. Ya, ini saya hilangkan dulu. Klik proses kelulusan bersama. Berarti ini di checklist. Nah, kalau meluluskan bersama di checklist seperti ini ya. Misalnya ada 5 atau beberapa siswa saya luluskan agar tidak satu persatu. Klik proses kelulusan bersama. Nah, ketikan lulus, ini keterangannya kalau lulus ya. Kalau meluluskan secara bersama. Kalau mengeluarkan siswa bukan dengan keterangan lulus, misalnya mengundurkan diri atau meninggal, mengeluarkannya bukan lewat proses kelulusan bersama, tapi lewat menu registrasi tadi. Nah, ini terkait cara meluluskan dan menambah. Terus bagaimana kalau ada siswa yang sebenarnya belum lulus tapi masih belum lulus, masih sekolah dan sudah dikeluarkan atau sudah diluluskan oleh sistem? Bagaimana untuk mengembalikannya? Masuk ke PD keluar. Nah, di PD keluar ini semua siswa yang sudah diluluskan bisa dikembalikan dengan cara masuk ke PD keluar, cari siswa dengan keterangan lulus bersama 2020 ini ya. Keterangannya pasti lulus bersama 2020. Ini misalnya ini siswa ini tidak lulus. Saya pilih ini, saya klik batalkan. Ya. Maka siswa ini yang saya batalkan tadi, yang diluluskan oleh sistem, akan kembali lagi ke peserta didik aktif. Nah, kita coba cari namanya tadi Easy kalau tidak salah. Nah, ini kan
aktif kembali. Jadi gitu caranya. Tadi sudah jelaskan ya, bagaimana cara nambah, bagaimana cara meluluskan bersama, bagaimana cara mengeluarkan siswa, sudah saya jelaskan. Ini kalau jenjang TK. Nah, bagaimana kalau jenjang SD? Nah, saya logout dulu. Ya, saya login sebagai SD. SD, SMP, SMA, SMK caranya sama sebenarnya. Masuk ke peserta didik. Nah, kalau di jenjang SD itu prosesnya bisa menambahkan lewat aplikasi Dapodik, tapi hanya siswa melalui ini, tambah siswa kelas 1 SD. Nah, tampilannya beda kan? Ini langsung muncul datanya. Data detailnya langsung muncul. Tapi kalau di jenjang PAUD tadi harus menambahkan kayak gini dulu tadi ini, baru menambahkan memasukkan data rincinya. Sebenarnya caranya sama, cuma kalau di SD menunya tambah siswa kelas 1 SD. Kalau di jenjang SMP, SMA, SMK tidak bisa. Proses penambahan siswa barunya hanya bisa dilakukan oleh di portal manajemen satuan pendidikan. Alamatnya di sini, sp.data.kemdikbud.go.id. Nah, saat ini saya belum bisa mendemokan karena servernya sedang sibuk. Ini ya, ini terkait mekanisme proses penambahan mengeluarkan siswa baru di Dapodik versi 2021. Terima kasih. Mungkin proses ini penambahan siswa baru ini yang tadi saya jelaskan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman sobat data semua. Terima kasih. Jangan lupa di like, share, dan subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.